Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desa Amanda Putri, NIM 19016200. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, konsep dasar profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang kedua, ciri-ciri profesi. Yang ketiga, kriteria pekerjaan menjadi sebuah profesi. Baik, yang pertama, konsep dasar profesi, profesional, dan profesionalisme. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Mengapa demikian? Karena profesi dan pekerjaan adalah suatu hal yang berbeda. Sebagai contoh, seorang guru mampu melakukan pekerjaan sebagai penjaga warnet. Namun, penjaga warnet belum tentu bisa melakukan pekerjaan menjadi seorang guru. Nah, itu artinya pekerjaan lebih menekankan pada hal-hal yang mampu dikerjakan, tanpa perlunya latar belakang dan kemampuan khusus seperti profesi. Profesi dilakukan secara penuh waktu, sedangkan pekerjaan dilakukan secara paruh waktu. Nah, dengan demikian, profesi lebih mengandalkan kemampuan dan keahlian khusus, sedangkan pekerjaan tidak memerlukan latar belakang pendidikan. Selanjutnya, yang kedua adalah profesional. Profesional ini adalah orang yang tahu akan keahliannya, kemampuan yang dimilikinya, terus orang yang meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaannya, dan orang yang bangga akan pekerjaan yang dimilikinya. Itu adalah profesional. Selanjutnya, profesionalisme. Profesionalisme ini adalah sikap yang dikembangkan oleh seorang pekerja di dalam lingkungan kerja atau perusahaan. Sama-sama yang kita tahu, karakter dan sikap seseorang itu berbeda-beda. Namun pada hal ini, sikap dan karakter seseorang dapat sesuai dengan proporsi yang tepat dan sesuai. Sebagai contoh, Bapak Gandhi adalah seorang guru. Sikap yang dia miliki di sekolah dan di rumah tentu berbeda. Bila di rumah, Bapak Gandhi memiliki watak yang keras, tegas, tapi penyayang. Namun, bila di sekolah, sikap yang dibawa pun jauh lebih profesional. Contohnya, lebih sabar menghadapi tingkah laku para muridnya demi mengemban tugas sebagai guru. Selanjutnya, yang kedua adalah ciri-ciri profesi. Tadi yang pertama, konsep dasar profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang kedua, ciri-ciri profesi. Perlu kita ketahui, ciri-ciri profesi ini, yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Setiap pelaku profesi didasari dengan kemampuan dan keahlian khusus yang mereka miliki dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang mereka miliki. Terus yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Setiap pelaku profesi ini ketika menjalankan profesinya harusnya sesuai dengan kode etik profesi. Yang ketiga, ada mengabdi pada kepentingan masyarakat. Nah, setiap pelaku profesi ini meletakkan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan masyarakat. Terus yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi haruslah berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
di mana nilai-nilai seperti keamanan, keselamatan, dan kelangsungan hidup dalam menjalankan suatu profesi haruslah ada izin khusus terlebih dahulu. Terus yang terakhir, ada kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kaum profesional ini adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Pada satu sisi, mereka dihadapi dengan tantangan dan tuntutan yang sangat besar, tetapi di pihak lain mereka juga dihadapi dengan kejelasan dalam pola pikir yang baik dalam kepentingan masyarakat. Nah, seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan standar profesionalitas yang tinggi, maka diharapkan terciptanya kualitas masyarakat yang semakin baik pula. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, kriteria pekerjaan menjadi sebuah profesi. Poin yang ketiga, dalam rangka memahami lebih lanjut tentang profesi, perlu diketahui adanya 10 macam kriteria yang diungkapkan oleh Horton Buckington dan Robert Patterson dalam studi tentang jabatan profesi mengungkapkan 10 kriteria diantaranya. Yang pertama, profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggunakan prinsip keilmuan yang dapat diterima masyarakat. Yang kedua, profesi harus menuntut suatu latihan profesional yang memadai. Yang ketiga, profesi menuntut suatu lembaga yang sistematis dan berspesialisasi. Yang keempat, profesi harus memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan. Yang kelima, profesi harus sudah mengembangkan hasil dari pengalaman yang sudah teruji. Terus yang keenam, profesi harus merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat. Yang ketujuh, profesi harus sudah memerlukan pelatihan, kebijaksanaan, dan penampilan tugas. Terus yang kedelapan, profesi harus mempunyai kesadaran ikatan kelompok sebagai kekuatan yang mampu mendorong dan membina anggotanya. Terus yang kesembilan, profesi harus dijadikan batu loncatan mencari pekerjaan yang lain. Terus yang terakhir, profesi harus mengakui kewajibannya dalam masyarakat dengan meminta anggotanya memenuhi kode etik yang diterima. Kriteria suatu pekerjaan profesional guru mengandung 3 unsur. Yang pertama, unsur pengabdian. Yang kedua, unsur idealisme. Dan yang terakhir, unsur pengembangan. Pertama, unsur pengabdian. Setiap pelaku profesi, khususnya guru, harus benar-benar yakin bahwa dirinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian khusus yang memadai guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, mengandung unsur idealisme. Setiap pelaku profesi, khususnya guru, tidak hanya mengabdi kepada masyarakat saja, tetapi juga mengabdi untuk tegaknya keadilan, meringankan beban penderitaan sesama manusia. Dan yang terakhir, mengandung unsur pengembangan. Nah, untuk pembahasan kali ini dapat saya simpulkan bahwa profesi adalah pekerjaan yang menghasilkan nafkah hidup sekaligus mengandalkan keahlian. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau profesi yang hidup dari pekerjaan itu sekaligus mengandalkan keahlian yang tinggi. Dan profesionalisme adalah kunci dari suatu profesi, karena hal inilah yang mendasari seseorang menjadi profesional dalam menjalankan profesi yang dimilikinya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi kali ini tentang konsep dasar profesi, profesional dan profesionalisme, ciri-ciri profesi dan kriteria pekerjaan menjadi sebuah profesi. Mohon maaf atas salah dan khilaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.